Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sedikit menjelaskan Perkenalkan, nama Arif Bayu Pamungkas dari NIM 195211366. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang materi manajemen pengambilan keputusan. Langsung saja masuk ke pembahasan. Masuk ke slide 1. Konsep selanjutnya. pengambilan keputusan. 2. Manajemen sains. 3. Hubungan manajemen sains Konsep dengan pengambilan di sini ada keputusan. 4 konten. Yang pertama yaitu konsep pengambilan keputusan, manajemen sains, hubungan manajemen sains dengan pengambilan keputusan, contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Yang pertama, konsep pengambilan keputusan adalah di antara sekian banyak tindakan alternatif keputusan manajemen yang ada dalam memilih satu atau untuk lebih di antara menyelesaikan sekian banyak permasalahan alternatif dalam keputusan sebuah yang ada. organisasi. Alternatif keputusan meliputi keputusan ada kepastian, keputusan beresiko, keputusan ketidakpastian, dan keputusan dalam konflik. Terdapat 3 keputusan dibagi dalam 3 jenis, yaitu 1. Keputusan terprogram atau keputusan terstruktur adalah keputusan yang berulang-ulang dan rutin sehingga dapat diprogram. Keputusan terstruktur terjadi dan dilakukan terutama pada manajemen tingkat bawah. Contoh keputusan pemesanan barang. 2. Keputusan setengah terprogram adalah keputusan yang sebagian dapat diprogram, sebagian berulang-ulang dan rutin, dan sebagian tidak terstruktur. Contoh keputusan membeli sistem komputer yang lebih canggih. 3. Keputusan tidak terprogram atau tidak terstruktur. Keputusan tidak terjadi berulang-ulang dan tidak selalu terjadi. Keputusan ini terjadi di manajemen tingkat atas. Contoh keputusan untuk membuang bahan produksi ketika terjadi pencemaran bahan baku yang tiba-tiba terjadi. Manajemen sains merupakan penerapan teknik matematika dan prinsip ilmiah dalam persoalan manajemen untuk membantu manajer membuat keputusan yang lebih baik. Seperti yang tersirat dalam definisi ini, manajemen sains mencakup sejumlah teknik berorientasi matematis yang dari disiplin ilmu lain seperti alam, matematika, statistik, dan teknik. Manajemen sains juga disebut sebagai riset operasi, metode kuantitatif, analisis kuantitatif. Terdapat 4 teknik yang dapat digunakan dalam pengambilan keputusan menggunakan manajemen sains, yaitu program linear, teknik probabilitas, teknik jaringan, dan teknik yang lain. Terdapat 5 langkah metode ilmiah. Hubungan manajemen sains dengan pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan salah satu kegiatan penting dalam manajemen karena pengambilan keputusan menentukan keadaan sebuah organisasi di masa mendatang. Oleh karena itu, pengambilan keputusan harus dilakukan secara objektif menggunakan metode ilmiah, yang salah satunya adalah dengan menggunakan manajemen sains. Contoh real penerapan manajemen sains dalam pengambilan keputusan. Penerapan manajemen sains di FedEx. Pada tahun 1973, Frederick W. Smith memulai Federal Express Corporation untuk menyediakan pengiriman barang-barang kecil bernilai tinggi dalam semalam seperti obat-obatan, komponen, kedirgantaraan, dan bagian komputer. Perusahaan mulai beroperasi pada tanggal 12 Maret 1973 di 11 kota di selatan dengan armada 12. Aplikasi manajemen sains yang telah dilakukan perusahaan FedEx selama bertahun-tahun termasuk model simulasi untuk mengembangkan jadwal penerbangan ekonomis dan menentukan persyaratan sumber daya di terminal hubnya, merencanakan model untuk mengevaluasi rute alternatif dan mengevaluasi rencana ekspansi, peramalan model untuk meramalkan persyaratan perawatan pesawat dan mengembangkan jadwal pemeliharaan, dan untuk meramalkan kapan hub terminal baru akan diperlukan untuk meningkatkan kapasitas untuk bisnis yang berkembang. Sekian sedikit penjelasan dari saya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.